Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamzah Hanif dan NPM 211705102 dari kelas D S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan jenis operasi set instruksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai set instruksi. Set instruksi atau dalam bahasa Inggris itu instruction set atau instruction set arsitektur atau ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian lebih lanjut mengenai set instruksi. Karakteristik mesin instruksi. Yang pertama ada elemen-elemen instruksi mesin. Elemen-elemen instruksi mesin, yang pertama ada operation code atau OP code, yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Lalu yang kedua ada source operand, reference, yaitu operand adalah input operasi. Lalu yang ketiga ada result operand reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi. Yang terakhir ada next instruction reference, yaitu menginformasikan instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Lalu dari karakteristik mesin instruksi, yang kedua ada operan dari suatu sistem operasi dapat berada pada. Yang pertama ada memori utama atau memori virtual, yang kedua ada register CPU, yang ketiga ada perangkat input-output, lalu yang ketiga ada format instruksi, yang pertama ada OP code alamat, yang kedua ada kode operasi, yang direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonic. Contoh mnemonic ada add atau penambahan, sub atau pengurangan, dan load atau muatkan data pada memori. Lalu saya akan menjelaskan jenis-jenis set instruksi. Yang pertama ada data processing arithmetic, yaitu jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer, sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelahnya, diolah, lalu data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Lalu yang kedua ada memory instruction. Memory instruction merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau RAM, dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat, tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi, istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa merupakan cakram optis, beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk, dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tetapi memiliki sifat lebih permanen, seperti flash memory. Yang ketiga ada move atau input-output instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, graph, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Lalu selanjutnya ada test and branch instruction. Unit kendali atau control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari control unit ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, control unit diimplementasikan sebagai ad hoc logik yang susah untuk didesain. Sekarang, control unit diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai konsep pengelompokan jenis operasi set instruksi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.